kembali dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, telinga kami terbuka juga untuk Tuhan berkata-kata bagi kami. Roh Kudus, pimpinlah, tuntunlah, hikmatilah kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini saya memberikan tema bagi kita dalam renungan firman Tuhan, kebutuhan terbesar. Setiap kita punya kebutuhan tentunya. Dalam kebutuhan kita ini, karena kita memiliki kebutuhan yang besar, maka ada upaya-upaya, ada usaha-usaha yang kita lakukan dengan kita bekerja keras, supaya apa yang menjadi kebutuhan kita dapat terpenuhi. Apa yang menjadi kebutuhan kita dapat tercapai, tanpa harus menyusahkan orang lain. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan. Kebutuhan bagi bangsa Israel ketika ada ditawan oleh Mesir, kebutuhan mereka yang terbesar saat itu adalah dibebaskan dari perbudakan yang ada. Kebutuhan daripada Hana pada saat dia menikah, dia membutuhkan supaya di dalam keluarganya dihadiri seorang keturunan. Kebutuhan Kain ketika dia membawa persembahan di hadapan Tuhan, supaya persembahan yang dinaikkan, yang diberikan kepada Tuhan mendapatkan penghargaan dari Allah. Dan kebutuhan kita hari-hari ini, selain kebutuhan-kebutuhan jasmani yang kita butuhkan, adalah kebutuhan supaya COVID-19 ini cepat terselesaikan, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Anak-anak dapat kembali bersekolah, setiap orang yang bekerja dapat kembali leluasa bekerja, mereka yang berusaha pun dapat kembali melakukan aktivitas usahanya dengan baik, lancar seperti sedia kala. Itulah yang kebutuhan-kebutuhan yang saat-saat ini mungkin kita rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Atau mungkin kalau ada di antara umat-umat Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit, apa kebutuhan sembuh itu yang kita perlukan hari-hari ini. Tapi apabila kita baca tadi di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Apakah yang seharusnya menjadi kebutuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang 11 bagian yang A, apabila Tuhan menuntun, ternyata kebutuhan kita hari-hari ini apabila Tuhan menuntun kehidupan kita. Kita perlu Tuhan menuntun kita setiap saat, setiap waktu. Keluaran 13 ayat 21, Keluaran 13 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi yang kita perlukan adalah kebutuhan yang terbesar kita apabila Tuhan menuntun. Kita perlu Tuhan menuntun kehidupan kita setiap saat. Bukan hanya pagi, bukan hanya siang, tetapi setiap saat kita membutuhkan Tuhan menuntun setiap kehidupan kita. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat yang ketiga.
untuk Dia, penjaga, membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Dia sebagai gembala yang baik, Ia mengenal keberadaan kita, dan Dia menuntun kita sebagai domba-dombanya menurut namanya. Kebutuhan kita apabila Tuhan menuntun, apabila Tuhan membimbing kita, menunjukkan, mengarahkan kita berjalan dan memegang tangan kita. Mazmur 23 ayat yang ke-2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun, Ia membimbing, Ia menyegarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada begitu nyaman, tenang ketika Dia yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Hari-hari ini sukar, ya, begitu menghimpit. Tetapi jangan sampai iman kita pun ikut terhimpit oleh karena situasi. Segala sesuatu boleh terjadi, segala sesuatu boleh ada, tetapi apabila Tuhan yang menuntun kita, maka dikatakan Ia memberikan kesegaran bagi jiwa kita. Ya, jadi kebutuhan kita adalah Allah menuntun, Ia menuntun kehidupan kita setiap saat. Yang kedua, kembali kepada Yesaya 58 ayat yang 11 bagian yang B, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dipuaskan hati kita. Merasa senang, merasa gembira, bukan dengan apa yang ada dalam dunia ini, karena apa yang ada di dalam dunia ini sementara. Dia yang dapat memuaskan hati kita, ya. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tadi saya katakan itu sementara, itu tidak dapat memuaskan karena itu sementara. Kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-9, Mazmur 107 ayat yang ke-9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkan dengan kebaikan. Dipuaskannya jiwa yang lapar dan dikenyangkannya dengan kebaikan. Ia memberikan kepuasan. Ya, Ia memberikan kepuasan kepada kita. Dan kalau dikatakan mata manusia suka nggak puas. Ketika sudah terima ini, ingin lagi itu. Ya, makanya dikatakan apa yang ada di dalam dunia ini sementara adanya. Tetapi ketika Tuhan yang memuaskan, maka hal itu Dia kerjakan, memberikan kesegaran, memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kembali kepada Yesaya 58, dan akan membaharui kekuatanmu. Yang ketiga, kebutuhan kita yang terbesar adalah diberi kekuatan. Ya, jadi jangan minta buru-buru minta Tuhan selesaikan masalahnya saya. Tetapi biarlah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang gerejanya sudah 70 tahun, saya percaya jemaat-jemaat Tuhan sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Maka yang kita minta bukan selesaikan Tuhan hari ini, selesai, tidak. Tetapi Tuhan
biarlah Engkau tambahkan kekuatan. Kita minta kepada Tuhan, tambahkan lagi kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka kita dapat menanggung segala sesuatu yang sedang terjadi tanpa menjadi orang percaya yang cengeng, tanpa menjadi orang percaya yang pesimis melihat keadaan-keadaan. Dikatakan kebutuhan yang terbesar yaitu diberi kekuatan baru dalam menanti Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Diberikan kekuatan yang baru. Ini yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Ditambahkan kekuatan yang baru dalam menanti Tuhan. Kita tidak mulai menjadi lemah dalam pengharapan kita. Dibaharui lagi kekuatan kita dalam penantian kita kepada Tuhan. Menantikan Dia datang kembali menjemput kehidupan kita. Kita lihat ayat yang sudah tidak asing, Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi malam hari ini ketika saudara menanti-nantikan Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, maka kita semakin naik dengan kekuatan sayap yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Haleluya. Ya, inilah yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Kita dituntun oleh Tuhan, ya, dituntun oleh Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan memuaskan, hati kita terpuaskan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Kekuatan yang baru menghadapi sakit penyakit, kekuatan yang baru menghadapi persoalan perekonomian. Tuhan tambahkan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang percaya yang cengeng. Jangan jadi orang percaya yang hanya meminta-minta. Tetapi ingat, kebutuhan terbesar kita bukan hanya hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Karena itu terbatas, karena itu sementara. Tetapi kebutuhan kita adalah Tuhan menuntun kehidupan kita. Tuhan memuaskan hati kita. Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi saya dan saudara. Maka apabila ketiga hal ini menjadi bagian atas kehidupan kita, ayat 11 bagian yang akhir, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jadi inilah yang menjadi kebutuhan kita. Ketika hal ini menjadi bagian atas kehidupan kita, maka seperti taman yang diairi dengan air yang baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itulah Dia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebutuhan kami yang terbesar bukanlah apa yang ada yang kami ingini Tuhan, tetapi kebutuhan kami yang terbesar adalah Tuhan menuntun kami. Tuhan memuaskan hati kami dengan kehadiran-Mu. Bahkan Engkau tambahkanlah kekuatan yang baru itu bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala sesuatunya, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang optimis bukan pesimis Tuhan, melihat Engkau mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Dimanapun umat-Mu berada, biarlah Engkau menjangkau mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau menjamah mereka yang sedang bergumul pada hari-hari ini. Tuhan, Engkau mengerjakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar, ada penyelesaian di dalam nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sederhana renungan firman Tuhan, tetapi ketika ada Roh-Mu yang bekerja, maka Engkau bekerja dengan luar biasa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.